Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita melanjutkan pembahasan materi yang sangat penting, yaitu tawakal. Dengan tawakal ini, insya Allah manusia dijamin hidupnya bahagia dan sukses. Tawakal. Amin. Kok bisa semudah itu? Iya, mudah, tapi prakteknya yang butuh perjuangan. Tawakal. Karena Allah berfirman, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah saja sebagai wakil, sebagai pengurus kita. Jadi cukup Allah itu mengurus segala sesuatunya. Dan juga dalam Al-Ahzab ayat 48 artinya, dan tinggalkan gangguan mereka serta bertawakallah kepada Allah. Jadi kalau ada gangguan-gangguan dari orang kafir, gangguan-gangguan dari orang lain, ada gangguan-gangguan dari teknologi, gangguan dari macam-macam, setelah kita berusaha itu, kita tinggalkan itu, gangguan itu, dan bertawakallah kepada Allah. Karena Allah akan mencukupkannya. Nah, di sini apa yang paling penting untuk tawakal? Kita harus memasangkannya dengan tauhid yang muridnya. Nah, tauhid tampaknya akan lebih mudah kalau istilah tauhid. Tauhid itu kan berarti kita mengisahkan Allah. Nah, kalau dilihat dari sisi manusia, mengisahkan Allah, itu berarti manusia harus bertakwa. Bertakwa karena Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia. Bertakwa kita adalah dalam bentuk mengolah segala sesuatu yang ada di alam semesta. Itu menjadi tanggung jawab manusia. Itu namanya takwa. Itu yang penting. Jadi berhubungan dengan kesehatan manusia, maka kita harus bertakwa, yaitu menjaga kesehatan. Menemukan misalkan obat untuk COVID atau vaksin untuk COVID, itu tanggung jawab manusia. Itu tanggung jawab manusia. Kita melakukan penelitian, perhitungan secara teknologi bagaimana untuk memakmurkan umat manusia. Itu tanggung jawab manusia. Begitu kita selesai melakukan tugas-tugas takwa itu tadi, hasilnya seperti apa, maka kita bertawakal. Berbaik sangka kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Dengan cara itu, insya Allah kita akan bahagia. Karena, amin, karena kita sudah bertakwa dengan seluruh kemampuan kita, seluruh otak kita, seluruh hati kita, seluruh kekuatan kita, kita curahkan untuk usaha yang sebaik-baik mungkin, untuk hasil yang terbaik mungkin, untuk sebuah penelitian yang paling baik, pemikiran yang paling baik. Tapi hasilnya kita serahkan pada Allah. Dan Allah selalu memberikan hasil yang terbaik. Itu adalah tawakal. Dilengkapi dengan takwa yang tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, di sini karena kita sudah sampai tawakal, kita akan mengingat perjalanan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan menghidupkan ilmu-ilmu penting. Ihya Ulumuddin. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Yang pertama yang kita sudah bahas yaitu untuk kita bisa menjadi sukses, menjadi bahagia adalah tobat. Mengakui kesalahan, menebus kesalahan, memperbaikinya. Nah, tobat tidak ada pasangannya. Karena tobat itu pasangannya kan berarti tidak tobat adalah berbuat dosa. Berbuat dosa tidak perlu disengaja. Karena tanpa sengaja manusia itu sudah berbuat dosa. Sehingga kita menekankan pentingnya tobat. Kemudian yang kedua, untuk menempuh jalan taubat, untuk menempuh jalan kembali kepada Allah, itu kita membutuhkan sabar dan syukur. Nah, sabar itu kita kuat, sabar itu terus sabar kuat sampai mencapai tujuan. Yaitu sabar tidak melakukan kesalahan dan sabar melakukan kebaikan, terus bersabar. Dan sabar menghadapi gangguan. Dan untuk sabar biar kuat, kita harus sambil bersyukur. Karena kalau sabar ya Pak, sabar ya Bu, itu berat. Orang sabar, kita harus sambil bersyukur. Ketika sabar ya, ini pandemi, kita juga harus bersyukur. Oh iya, dengan pandemi ini saya jadi lebih dekat dengan keluarga. Dengan pandemi ini saya jadi bisa lebih mendalami profesi saya. Jadi sambil bersabar menghadapi pandemi juga sambil ada rasa syukur karena pandemi ini memberi dampak-dampak positif. Udara jadi bersih kan? Jadi Jakarta jadi kinclong, nggak ada polusi. Bandung jadi kinclong, nggak ada macet. Nggak ada panas lah, ya kan harus disyukurin. Jadi sabar dipasangkan dengan syukur itu menjadi ideal. Gitu ya, harus dua-duanya. Kemudian harapan dan rasa takut.
Jadi ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri, kita harus punya optimis rasa harapan bahwa Allah akan membantu kita. Insya Allah ya, Allah akan menerima kembali kita. Allah akan menerima amal-amal kita. Sehingga kita semangat untuk berbuat baik. Kita semangat untuk taubat karena Allah selalu membuka pintu taubat. Itu harapan. Tapi harapan saja, optimis saja bisa terpeleset. Karena saking optimisnya terlena, terpeleset melakukan kesalahan, kan gitu. Itu khawatirnya gitu. Sehingga harapan itu harus diimbangi dengan rasa takut. Oh, jangan-jangan aku ini berlebihan. Karena aku saking tobatnya, aku sholat dalam sehari, sholat terus selama 25 jam. Nah, kan lewat batas, kan nggak boleh. Jadi harus juga mempertimbangkan, jangan-jangan yang aku lakukan ini berlebihan. Berlebihan dalam beribadah mahdoh misalkan, atau berlebihan dalam menahan diri, berlebihan dalam banyak hal. Jadi kita harus tetap mempertimbangkan, hati-hati, jangan-jangan aku melakukan kesalahan. Jadi tetap ada rasa takut, jangan-jangan aku yang kulakukan ini tidak diterima oleh Allah. Jadi, tapi rasa takut itu juga harus diimbangi dengan rasa harapan. Jadi itu berimbang kedua-duanya, optimis dan pesimis. Dan yang cukup berat, tapi ya berat-berat amat, atau ya berat ya, nggak semuanya, yaitu pasangan berikutnya antara fakir dan zuhud. Fakir, kita tuh merasa butuh banget. Butuh kepada apa? Butuh kepada Allah ya. Fakir itu kita merasa butuh banget kepada Allah, bahwa kita nggak mampu apa-apa, kita butuh kepada Allah. Tapi di saat yang sama, rasa butuh kepada Allah itu juga kita lengkapi zuhud. Zuhud itu merasa justru tidak butuh apapun. Zuhud kepada apa? Zuhud kepada alam semesta. Zuhud kepada harta. Zuhud kepada kehidupan dunia. Itu kita malah zuhud. Malah merasa tidak terikat terhadap dunia. Tidak terikat terhadap kenikmatan dunia. Zuhud. Kalau fakir, kebalikannya. Justru kita malah terikat banget, butuh banget. Tapi kepada siapa? Kepada Allah. Jadi, jangan kebalikan. Nah, ini yang menjadi berat kehidupan dunia itu, manusia itu kebalikan. Fakir kepada uang. Jadi merasa butuh pada uang. Aku butuh uang, aku butuh makanan, aku butuh jalan-jalan, aku butuh rekreasi. Butuhnya malah kepada alam. Nah, ini kan malah kebalik. Jadi kepada Allah nggak butuh. Allah kan nggak ada, nggak kelihatan. Nah, itu kebalik, nggak boleh. Jadi kita justru fakir itu kepada Allah. Kepada dunia kita zuhud. Nah, zuhud itu dan fakir itu boleh kondisi kita kaya terhadap harta, boleh. Tidak punya harta juga tetap boleh, tidak masalah. Gitu ya. Jadi fakir dan zuhud di sini tidak ada hubungan dengan kekayaan dan kemiskinan harta. Jadi orang kaya bisa saja tetap zuhud, orang miskin juga bisa zuhud. Tapi orang kaya bisa saja tetap tamak, tidak zuhud, orang miskin juga bisa begitu. Maka kita harus tetap fakir kepada Allah, butuh kepada Allah, dan zuhud kepada dunia. Dan yang terakhir yang kita bahas, yang sampai sekarang, yaitu tauhid dan tawakal. Tauhid tadi sudah saya gunakan istilah yang lebih ringan, barangkali takwa. Ya. Yaitu takwa itu adalah mengolah, karena Allah itu maha suci, maha mulia, maka seluruh urusan dunia itu adalah tanggung jawab manusia. Kita perlu musyawarah untuk memajukan negara ini, kita perlu musyawarah untuk memajukan masyarakat ini. Tanggung jawab manusia, itu takwa. Berbuat baik untuk memperbaiki manusia. Di saat yang sama, ternyata untuk memperbaiki semuanya, itu berat juga. Kita harus imbangi dengan tawakal. Loh, Allah kok yang ngurus semuanya? Allah kok yang melakukan semuanya? Oh, kita tinggal makan, tapi Allah yang memberikan rasa nikmat, kan gitu. Kita tinggal nanam biji, Allah yang menumbuhkan biji itu jadi padi, kemudian dipanen. Loh, jadi kita juga harus tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, dengan ini insya Allah, semua yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan dengan takwa. Yaitu kita akan memberikan kebaikan-kebaikan untuk alam semesta. Tanggung jawab kita berjuang seluruhnya. Di saat yang sama kita percaya kepada Allah. Tawakal bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.